Salam andrologi. Hai, balik lagi dengan saya Dr. Seso di kelas andrologi. Sebelum lanjut, pastikan kamu semua sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ayo, udah atau belum? Pastikan kamu juga nggak kabur di tengah jalan, karena nanti akan saya absen ulang, biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik seputar andrologi. Buat kalian yang baru gabung di kelas andrologi, jangan lupa untuk catat jadwal tayang kelas andrologi. Setiap kapan? Setiap Selasa dan Jumat jam 6 sore. Ayo buruan catat, biar nggak ketinggalan ya video kami yang menarik lainnya. Hari ini saya akan membahas mengenai tips supaya sperma sehat, supaya subur. Jadi, sekitar 30% gangguan kesuburan pada pria disebabkan karena pola hidup. Loh kok dok bisa ya? Iya, karena pola hidup akan mempengaruhi juga hormon. Nah, nantinya akan mempengaruhi kesuburan dari pria. Nah, saya akan berikan 8 tips supaya sperma lebih subur. Apa saja itu? Yang pertama, usahakan mempunyai berat badan yang ideal. Dok, bagaimana sih cara mengukur berat badan yang ideal? Jadi, untuk mengetahui berat badan kita ideal atau tidak, kita harus menghitung yang namanya BMI, Body Mass Index, atau bahasa Indonesianya Indeks Massa Tubuh, IMT. Cara menghitungnya adalah dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Ketemu deh Body Mass Index atau BMI kita. Nah, menurut populasi Asia Pasifik, BMI dia adalah 18,5 sampai 22,9. Nah, dikatakan sudah overweight atau kegemukan jika lebih dari 23. Nah, kalau sudah 25 ke atas dikatakan obes. Jadi, usahakan berat badannya ideal dengan BMI 18,5 hingga 22,9. Jangan kurang juga. Lalu, bagaimana sih supaya berat badan kita ideal? Tips yang kedua, ini bisa sebagai salah satu cara untuk mendapatkan berat badan ideal. Yang kedua, usahakan untuk olahraga secara rutin. Bagaimana dok olahraga rutin yang disarankan? Seminggu 2-3 kali. Lamanya sekitar 30 menit hingga 45 menit. Kenapa? Karena olahraga yang rutin bisa mempengaruhi metabolisme lebih baik. Juga hormonal juga akan lebih baik. Jangan juga kelebihan. Jika kelebihan akan mempengaruhi hormon juga. Olahraga fisik yang berlebihan akan meningkatkan hormon stres, yakni hormon kortisol. Nantinya akan menekan hormon reproduksi juga, nanti kesuburan terganggu juga. Tips nomor 3 masih berkaitan dengan tips nomor 1 tadi, berat badan yang ideal. Untuk mendapatkan berat badan yang ideal, kita harus konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Bagaimana sih dok artinya seimbang? Jadi, kita membutuhkan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, proporsi dari karbohidrat, protein, dan lemak ini juga harus seimbang. Idealnya biasanya proporsi karbohidrat sekitar 40-50%. Lalu, protein dan lemak masing-masing 20 hingga 30%. Nah, buat Anda semua nih, buat kamu yang lagi mau menguruskan berat badan, coba kurangi proporsi dari karbohidrat, bisa 20 hingga 30%. Lalu, perbanyak proporsi protein, bisa 40-50%. Nah, untuk lemak tetap nih 30%. Nah, dikatakan dengan kita mengurangi proporsi karbohidrat, konsumsi karbohidrat kita kurangi, ternyata jumlah atau konsentrasi dari sperma bisa meningkat. Nah, itu pentingnya. Lalu, perbanyak juga konsumsi buah dan sayur. Kenapa sih dok buah dan sayur penting? Karena buah dan sayur ternyata mengandung banyak sekali antioksidan dari vitamin dan mineral tadi. Nah, konsumsi antioksidan yang cukup bisa menangkal radikal bebas. Nah, kita kan biasa terpapar nih polusi, radikal bebas. Nah, itu akan mempengaruhi kualitas dari sperma.
Sehingga kita membutuhkan konsumsi buah dan sayur yang cukup untuk menangkal radikal bebas tadi. Nah, juga nih batasi produk-produk susu. Nah, ternyata produk-produk susu ini tidak terlalu baik juga. Dengan membatasi konsumsi produk-produk olahan susu, ternyata bisa meningkatkan bentuk atau morfologi dari sperma. Nah, juga jangan terlalu banyak nih konsumsi yang daging-dagingan, walaupun itu penting juga. Nah, karena konsumsi daging merah, apalagi daging olahan, dia mengandung asam lemak jenuh, yang nantinya juga nggak terlalu baik untuk kesuburan atau kualitas sperma. Oke, tips yang keempat, jadi stop rokok ataupun vape. Karena ternyata merokok, ya walaupun penelitiannya nih lebih dari 10 batang setiap hari bisa mengganggu kualitas sperma. Jumlah sperma menurun dan juga kualitas gerak juga akan menurun. Dok, kalau misalnya nge-vape gimana? Ternyata e-sigaret atau vape ya, itu juga akan mempengaruhi kualitas sperma. Nah, juga buat mereka nih yang hobi minum minuman beralkohol, ternyata konsumsi minuman beralkohol bisa mempengaruhi kualitas sperma. Karena dia akan menekan hormon reproduksi, terutama produksi yang ada di otak. Nah, untuk tips yang kelima, buat kamu nih yang hobi ngopi atau ngeteh, ternyata kopi atau teh, yakni kandungan yang kafein, bisa mempengaruhi kualitas sperma. Konsumsi kafein lebih dari 300 mg setiap harinya, atau setara lebih dari 2 cangkir kopi atau teh setiap harinya, bisa meningkatkan fragmentasi DNA, sehingga kerusakan DNA sperma akan lebih banyak. Dikatakan, pria yang konsumsi kafein lebih dari 2 gelas setiap harinya bisa meningkatkan resiko keguguran pada istrinya. Dan juga katanya nih, konsumsi kafein pada pria lebih dari 2 gelas setiap harinya menurunkan kemungkinan keberhasilan dari bayi tabung atau program IVF. Oke, tips yang keenam nih, supaya sperma lebih subur, lebih sehat apa? Hindari panas yang berlebihan di daerah sekitar alat kelamin. Karena untuk produksi sperma yang baik dibutuhkan suhu yang optimal. Nah, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, kalau kebiasaan buruk nih yang bisa meningkatkan suhu daerah testis atau buah zakar, bisa mempengaruhi kualitas sperma. Gerakan sperma dikatakan bisa menurun. Jadi, hindari mandi atau berendam air panas yang terlalu berlebihan. Lalu, jangan suka pakai pakaian celana yang double-double. Nah, juga tips pemakaian celana dalam nih, dikatakan pemakaian celana dalam jenis boxer dikatakan lebih baik daripada celana dalam jenis brief atau segitiga. Oke, ini dia tips yang ketujuh. Banyak nih yang coba-coba dengan promil secara alami. Nah, ternyata penelitiannya konsumsi herbal, ya herbal-herbalan yang terlalu berlebihan malah akan mempengaruhi kualitas sperma juga. Konsumsi herbal secara rutin dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi atau malah menurunkan hormon reproduksi. Nah, nantinya malah kesuburan akan terganggu. Jadi, kalau konsumsi herbal jangan berlebihan, sewajarnya saja, dan dibatasi. Jangan lebih dari 3 bulan. Nah, jika setelah 3 bulan dikonsumsi secara rutin, paling seminggu sekali atau 2 kali, ternyata belum ada perbaikan, segera konsultasikan ke dokter spesialis andrologi terdekat. Dan ini yang terakhir nih, yang nomor 8. Yang penting, istirahat yang cukup. Ternyata waktu istirahat juga bisa mempengaruhi kualitas sperma. Nah, kalau bingung bisa saksikan di video ini. Dikatakan bahwa tidur, istirahat setiap harinya
disarankan antara 6 hingga 9 jam. Jika istirahat atau tidur kurang dari 6 jam setiap harinya, ternyata kualitas sperma, terutama kualitas gerak nih atau motilitas sperma akan terganggu. Begitu pula kalau tidurnya kebanyakan. Lebih dari 9 jam setiap harinya, ternyata sperma juga males gerak. Kualitas gerak juga akan menurun. Nah, sekian 8 tips untuk sperma lebih subur, lebih sehat. Nah, kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga ya untuk share ke teman-teman yang membutuhkan. Nah, saya absen lagi nih. Pastikan kamu semua sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik seputar ilmu andrologi. Saksikan terus kelas andrologi setiap Selasa dan Jumat jam 6 sore. Akhir kata, tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi.